Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini spesial sekali karena yang sharing, yang menjadi MC, moderator, semuanya adalah peserta belajar kelas Public Speaking for Mom Dejana Institute. Nah, apa itu Dejana Institute dan bagaimana bisa menyelenggarakan acara ini? Langsung aja kita panggil foundernya, Mom Prita HW, yang akan memberikan welcome speech. Oke. Ya, saya pakai HP satu. Ya, terima kasih Mam Fidi yang udah membuka acara sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini tanggal 19 Maret hari Ahad atau Minggu, akhirnya kita bisa bertemu ya di webinar Dejana Community yang insya Allah ke-19 ya. Dan malam ini spesial karena Public Speaking for Moms-nya ini adalah private group. Jadi meskipun kita lewat Zoom ya, seminar insya Allah tidak mengurangi kehangatan kita gitu ya, berkumpul bersama dalam acara ayat. Dan ini juga menjelang Ramadan, kita bisa memanfaatkan waktu gitu ya, sesuai dengan tema hari ini. Gimana caranya kita bisa memperoleh kiat-kiat sukses nih dari para mompreneur yang hadir di sini. Di sini sudah ada Mbak Fidi, ada Mbak Maya, ada juga Mbak Santi yang nanti ya akan perform. Dan juga ada teman-teman lain, ada alumni PS MAM, di sini ada Mbak Diva, ada juga Mbak Wulan, dan juga ada Mbak Ririn. Mbak Ririn ini yang lagi itu kan ya, ada Mbak Putri, ada Aulia juga, ada Mbak Novita. Tadi ada bapak-bapak ya, satu ya, kayaknya salah kelas. Soalnya rajin banget dari Dejana Institute Community. Oke, selamat datang semuanya di acara webinar rutin yang ini merupakan final perform dari, sebentar ya. Ya maklum ya, karena ini ada bocil-bocil, jadi seperti biasa. Nanti kalau saya mute berarti lagi ada sesuatu. Oke, jadi malam ini adalah acara rutin sebenarnya webinar Dejana Institute Community dalam rangka memberikan ruang untuk para menti atau peserta belajar di kelas public speaking untuk bisa mempraktekkan hasil belajarnya selama kurang lebih sih sebetulnya 1,5 bulan ya. Tapi kalau grup yang private PS Mom ini luar biasa ya, karena kesibukannya sebetulnya agak lumayan molor-molor gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai juga gitu di acara webinar yang sempat di reschedule ya beberapa kali. Tapi nggak apa-apa, hari ini yang gabung ini alhamdulillah berarti nanti dapat hadiah semua ya selain dapat ilmunya. Karena ini banjir hadiah, ada banyak nanti bisa disampaikan oleh MC ya, apa aja hadiahnya. Nah, nanti bisa aktif sama-sama meskipun kita mungkin nggak terlalu banyak, ada beberapa teman yang masih mau masuk, nggak apa-apa. Biar kita nggak terlalu malam, kita akan mulai ya. Selamat buat semua peserta belajar yang sudah berproses selama hampir 2 bulan lebih kali ya, kalau yang grup ini. Dan semoga bisa bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa untuk menciptakan panggung kita sendiri ya. Jadi nggak usah menunggu kesempatan untuk diundang, nggak ada yang diundang nih jadi moderator, MC atau narsum gitu ya. Nah ya udah kita ciptakan panggung kita sendiri karena banyak ya. Bisa kita di masing-masing tempat di mana berkarya, bisa juga kita di media sosial dan sebagainya. Dan buat teman-teman yang hadir, semoga ini bisa menjadi inspirasi, insight, dan kita sama-sama bisa saling berkolaborasi lah di wadah Dejana Institute Community. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman dan selamat sekali lagi. Mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan atau apa. Ya kami semuanya masih berproses ya. Nggak ada yang betul-betul udah sempurna kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Fidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prita.
Nah, baik rasanya sudah nggak sabar ya untuk mengikuti sesi sharing yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan teman belajar saya. Teman saya yang akan sebagai narasumber dengan Haryana Dwi Susanti, Jember 10 Februari 1981, pendidikan terakhir S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UNED. Dia itu sebagai owner dari Santi Catering dan Laun Deso Jeng Santi. Baik, rasanya ya. Karena malam ini moderatornya sebenarnya Mbak Diana Sari ya, tapi karena Mbak Diana lagi berhalangan, jadi nggak apa-apa, saya nggak usah jadi narasumber, nanti akan langsung ngasih insight-insight aja ya. Moderatornya langsung saya aja ya. Nanti MC-nya Mbak Vidi dan Mbak Dina ya, masih dalam perjalanan Mam Dina. Malam ini ada banyak hadiah ya Mam Vidi ya. Apa aja boleh di-spill dong hadiahnya, dari mana aja nih Mam Vidi? Untuk hadiahnya dari Dejana Institute ada 2 diskon voucher 50.000 untuk kelas public speaking for moms. Dari Lambda Kreatif ada 2 handuk dan 2 sajadah travel. Dari Konsep Desain ada 3 voucher pulsa atau GoPay seharga 50.000. Dari Laun Deso Jeng Santi ada 5 voucher seharga 20.000 dine-in. Dari Kangen Wonter Jember 2 voucher pulsa atau GoPay 50.000. Dari Diana Butik 5 setel baju anak, dan dari Jember Mini Zoo 10 free tiket masuk. Ya, itu untuk hadiahnya. Keren ya, berarti semua pesertanya ini dapat kayaknya ya. Iya. Soalnya ini beberapa sebenarnya di grup webinar tuh banyak ya, tapi kadang-kadang ada yang karena di reschedule itu, jadi mungkin ada yang belum belum baca grup. Jadi silakan teman-teman kalau mau nge-share linknya langsung aja, bisa dikasih ke teman-temannya ya. Tadi saya udah share sih ke grup-grup UMKM, karena temanya ini cantik banget ya untuk para mompreneur atau orang-orang yang selain menjadi ibu juga mengurusi bisnis gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja ke Mbak Santi, Jeng Santi nih panggilannya biasanya ya. Nah, Jeng Santi yang berkerudung biru. Nah, Jeng Santi ini siapa sih yang nggak kenal di Jember ya? Kalau yang kulineran pasti kenal ya, atau pemain-pemain catering atau juga orang-orang dari instansi-instansi, kalau yang di Jember pasti kenal ya. Ada Jeng Santi ini adalah owner dari Santi Catering yang alhamdulillah ini ya lumayan melanglang buana gitu kalau di Jember itu, dari universitas, dari perbankan, dari keluarganya Bupati Jember gitu ya, semua menggunakan Santi Catering. Nah, apa sih tipsnya gitu ya? Terutama buat yang usaha kuliner nih. Nah, ini bisa mendapatkan inspirasi banyak dari Jeng Santi ini. Selain itu juga ada Lawung Deso Jeng Santi. Udah tahu belum yang di Jember? Kalau pernah lewat Talang Sari, udah tahu belum Mbak Wulan, Mbak Diva, ini yang di Jember-Jember ini. Mbak Novita, aku nggak tahu di mana ya Mbak Novita. Lalu Aulia udah tahu belum? Kalau Mbak Niken udah pasti tahu ya. Itu ada Lawung Desa Jeng Santi, itu satu tempat makan yang nuansanya tuh kayak Jogja gitu ya, kan Jogja gitu. Langsung dejavu gitu kalau di situ. Itu sih pengalaman saya di sana. Dan makanannya enak-enak. Langsung kita sapa aja ya di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Santi. Boleh di-unmute dulu Mbak Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prita atas kesempatannya malam ini. Mbak Santi? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya. Artinya kemarin Warawiri katanya habis wisuda ya, acara wisuda ya. Alhamdulillah dikasih. Iya. Ya.
Wah, jadi tenaganya nih Mbak Santi, Masya Allah ya. Dan pastinya nggak sendiri dong ya, karena sudah punya karyawan-karyawan juga. Nah, kita akan belajar kiat-kiatnya ya dari Mam Santi ini. Sebentar, saya share dulu ya, yang tadi udah dibikin. Kalau boleh tahu, ini mulai kapan ya Santi Catering ini, Jeng Santi? Usaha Santi Catering Mulai awal. adalah usaha ya awal berdirinya di tahun 1981. Awalnya dari usaha orang tua Mbak Prita. Betul. 81 sudah lahir belum ya, Santi? Satu saya masih kecil sih, tapi sebentar lah, ya sekitar 81-an itu. Saya masih kecil sih, masih kecil sekali. Oh ya, masih balita kali ya? Masih kecil ya. Betul. Usaha dari ibu. Oke, awalnya nah dari ini sudah ada ya di layar. Oke, silakan deh Mbak Santi. Kalau mungkin ada yang mau di-sharingkan dulu, karena kita nih bukan kayak materi sih ya. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol, sambil kayak talk show, tapi juga ada yang bisa dilihat gitu oleh teman-teman. Mungkin biar tahu dulu seperti apa. Silakan Mbak Santi. Siap, terima kasih waktunya dan sharingnya. Di sini saya nggak akan bicara banyak karena mungkin banyak yang lebih hebat daripada saya. Sekedar sharing aja untuk mulai berbisnis. Di sini saya memulai bisnis belajar banyak dari ibu terhebat saya, ibu almarhum saya yang luar biasa memberikan ilmu yang tak ternilai harganya. Yang beliau tekankan ke saya waktu beliau masih ada adalah berbisnislah dengan kualitas yang baik, nak. Kamu jangan terpacu dengan bisnis-bisnis yang mungkin mereka menjual dengan kualitas yang kurang baik, mengejar harga yang mungkin murah atau seperti apa. Tapi berbisnislah dengan bisnis yang berkelas dan berkualitas. Karena setiap bisnis pasti ada pangsa pasar tersendiri. Di sini kalau produk yang kamu jual adalah produk yang berkualitas dan berkelas, pasti akan mengikuti, Pak. Pasarnya akan mengikuti. Seperti itu Mbak Prita yang beliau tekankan. Jadi, bisnis itu harus di-maintain gimana caranya berkualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu Mbak Prita. Seperti itu. Nah, mungkin beberapa poin-poin yang mungkin bisa di-sharing di sini adalah memang tidak mudah membangun sebuah bisnis, apalagi bisnis yang awalnya dari orang tua, karena saya di sini adalah second generation, Mbak Rita. Saya adalah kedua ya istilahnya ya, setelah ibu saya, baru saya. Dan untuk membangun kepercayaan, untuk membangun rasa bahwa yang ini berbeda atau tidak dengan foundernya itu memang butuh proses. Tapi saya nikmati perjalanan ibu ini dengan tetap berpijak bahwa kualitas yang saya sajikan, makanan yang saya sajikan untuk konsumen saya dengan terbaik. Termasuk juga saya buku motivasi mungkin ya. Memang sih buku motivasi itu kadang-kadang motivasi gini enak bicaranya tapi susah dilakukan gitu kan. Tapi sedikit banyak kita lihat dan apa yang jadi motivasi untuk orang lain itu bisa menjadi pemicu buat kita sama itu. Kemudian tetap teori tanpa eksekusi. Memang kalau kita coba ada teori aja tanpa ada gerakan juga nggak akan maksimal. Semuanya pasti awalnya dari melihat, meniru, dan memodifikasi. Saya juga nggak pure bahwa apa yang sudah saya sajikan, makanan-makanan apa yang ada di dalam menu saya adalah pure dari saya sendiri. Saya juga melihat
membaca referensi dari buku-buku, referensi dari catering-catering yang besar lainnya, yang kemudian saya ambil dan saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen saya. Termasuk juga nanti mungkin ada nilai yang ada nilai kepuasan tersendiri kalau kita bisa melihat klien kita puas dengan apa yang kita berikan, klien kita merasa senang dengan apa yang kita sajikan, ada nilai bahagia selain capek pastilah ya, tapi kepuasan tersendiri muncul kalau kita melihat bahwa klien kita suka dengan apa yang kita sajikan. Seperti itu Mbak Prita. Kalau untuk lain-lainnya mungkin semua bisnis pasti harus bertarget ya Mbak, lebih terarah. Kalau kita nggak ada target, kayaknya kita nggak ada hal yang akan dicapai. Maksudnya tidak ada sesuatu yang ingin dicapai lebih, seperti itu. Kalau dalam bisnis memang semuanya memang harus punya target dan tujuan agar bisnis itu akan lebih terarah. Seperti itu Mbak Prita. Oke. Nah, ini yang saya belajar dari dari orang-orang besar, belajar dari kesalahan orang lain. Karena itu adalah guru yang paling hebat menurut saya. Karena kita tidak perlu masuk dalam hal yang membuat kesalahan itu. Jadi kesalahan orang lain bisa jadikan pelajaran hidup buat kita. Karena waktu sangat lama kan waktu untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi kita nggak perlu ngalamin sendiri dulu gitu loh. Melihat kesalahan, belajar dari kesalahan orang lain itu adalah guru terbaik karena kita tidak perlu melewati waktu itu untuk bisa belajar dari kesalahan itu. Itu luar biasa berharga buat saya sih. Seperti itu. Nah, ini adalah quotes yang saya pegang sekali. Warisan terbaik bukan harta, warisan terbaik adalah ilmu. Seperti yang Ali bin Abi Thalib katakan bahwa kamu menjaga harta, ilmulah menjaga dirimu. Luar biasa ilmu. Support system saya terbaik adalah suami saya di sini Mbak Mira, di mana kita saling mengisi satu sama lain, termasuk juga dalam menjalankan bisnis ini juga kita berkolaborasi. Jadi alhamdulillah suami saya juga sekarang terjun bersama saya, bersama-sama membangun bisnis dan bersama-sama membangun mimpi-mimpi yang nanti mungkin akan kita jalani bersama. Jadi itulah warisan terbaik yang diberikan ibu saya almarhum adalah ilmu. Termasuk orang tua saya, ayah saya yang luar biasa memberikan ilmu sampai saya seperti sekarang ini. Jadi ilmunya yang menurut saya lebih dari segalanya Mbak Prita. Ilmu bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita menghadapi hidup yang luar biasa. Aduhai ya sekarang ya tantangannya nggak seperti dulu. Mungkin kalau seperti dulu ya lebih kompleks sekarang ya. Dan orang tua saya mendidik saya alhamdulillah dengan nilai-nilai yang luar biasa. Itulah seperti itu Mbak Prita, sekilas aja. Oke, sebelum saya puterin beberapa ada foto-foto nih biar teman-teman tahu ya seperti apa sih Santi Catering, terutama yang belum tahu, belum pernah tahu. Berarti kalau dari pas dipegang Mbak Santi sebagai generasi ini mulai tahun kapan ya Mbak? Kalau dipegang sih dalam beberapa tahun terakhir setelah saya lulus kuliah, saya memang diamanahi untuk menjadi marketing ya, dalam hal ini marketing di catering dan beberapa usaha. Nah, tapi di beberapa tahun terakhir sebelum ibu saya meninggal dunia, setahun 2 tahun terakhir saya mulai disuruh terjun, dalam arti saya sudah harus tahu komposisi makanan ini seperti apa, bahan-bahan yang dipakai harus seperti apa, terus berapa yang harus disajikan, kalau untuk 1.000, 2.000, 3.000 pack, apa yang harus dipersiapkan, itu sudah tercatat dan terdokumentasi, Mbak Prita. Jadi
Luar biasa, ibu saya sudah sangat visioner ya kalau istilah zaman sekarang ya. Kamu harus bisa. Nanti kalau nggak ada mama siapa? Seperti itu yang beliau tekankan. Jadi itu. Berapa Jadi ya bersaudara itu Apakah saya anak 3. perempuan sendiri? Saya perempuan sendiri, Mbak Fitra, kebetulan. Oh iya. Udah Yang lain tapi bersaudara. ada yang terjun juga, mungkin bantu di sisi apa gitu, yang lain, saudara yang lain? Kebetulan kalau yang lain 2 saudara saya laki-laki, mereka menyerah catering ini kepada saya karena mungkin melihat saya yang dekat dengan ibu, saya yang ini, jadi mereka support lah ya istilahnya. Tapi mereka bilang ya sudah sekarang Santi aja yang kelola gitu, karena Santi yang lebih paham bagaimana lika-liku bisnis ini gitu. Ya kami support gitu, Mbak. Ada yang kenal itu di kolom komen, ada Mam Iren, ini trainer di The Janansi juga. Terima kasih. Iya pastinya kalau yang dengar itu kenal ya, udah. Berarti sejak tahun 2000 berapa ya, pas mulai Mbak Santi terjun secara penuh gitu? Sekarang 2023, 2021 mulai. 2021. Oh, berarti pas pandemi agak-agak surut gitu ya? Ya, agak-agak surut gitu ya. Berarti cukup baru ya. Pengen tahu dong Mbak Santi, kalau meneruskan itu katanya mempertahankan itu juga lebih susah ya dari pas awal memulai. Nah, upaya-upaya apa kalau yang Mbak Santi lakukan nih pas mulai terjun secara langsung? Mungkin dulunya marketing udah cukup lumayan lah ya, kenal dengan banyak klien-klien, sudah paling enggak itu berjejaring gitu ya, tinggal melanjutkan. Tapi dalam hal kayak operasional, maintain karyawan, kayak gitu mungkin apa nih kiatnya? Mungkin dibagikan sama teman-teman. Iya, ya setelah ibu meninggal dunia, saya berinisiatif mengumpulkan semua yang mensupport bisnis catering ibu selama ini. Termasuk dari karyawan, dari yang membantu saya di dapur gitu. Saya tekankan sekarang kita berjuang lagi dalam tanda kutip. Sosok ibu ada memang, tapi kan biasanya kalau orang dulu ibunya, sekarang anaknya, beda nggak sih? Sama nggak sih? Membandingkan itu adalah hal biasa menurut saya, dan saya sangat menerima itu sebagai tantangan, Mbak Prita. Kembali lagi saya mengingat pesan dari ibu saya, kamu beri yang terbaik, kualitas yang terbaik, pelayanan yang terbaik, apapun itu yang terbaik. Dan yang itu yang saya lakukan sekarang, Mbak Prita. Saya memberi semangat juga ke karyawan-karyawan saya. Ayo sekarang kita berjuang lagi. Semoga catering ini bisa ada dan tidak ada ibu tetap bisa berjalan dengan baik. Semuanya bersama-sama menjaga kualitas, menjaga pelayanan. Tidak mudah memang. Tapi insya Allah pasti ada jalan. Seperti itu Mbak Prita. Jadi saya tidak berusaha mengurang-urangin, malah saya memodifikasi. Jadi misalkan dulu ada yang kurang di ini dekorasi atau apa, saya tambahin. Sekarang kan kita ilmunya kan lihat modifikasi, tiru, lihat dan modifikasi Mbak Prita. Jadi referensi catering terbaik yang ada di Indonesia. Saya browsing, saya modifikasi, gimana caranya bisa masuk ke catering saya sih, dengan pastinya juga mengikuti pola mengikuti kebutuhan orang Jember sih, seperti itu. Jadi ya memang tidak mudah Mbak Prita, tapi iya, nggak mudah dijalani aja ya. Iya. Ada yang ini nggak sih Mbak, menarik ya tadi, ada riset gitu kan, riset yang dilakukan oleh Mbak Santi sendiri di bisnis catering terbaik di Indonesia. Wah, itu ya keren ya. Jadi apa yang membedakan Mbak kalau kultur dari masyarakat Jember sendiri, Mbak, menurut Mbak Santi yang udah terjun di dunia catering, kemudian sekarang melebarkan sayap, ada tempat makan khusus ya, Lawung Beso Jeng Santi. Nah itu
Apa yang beda kalau misal disesuaikan dengan kultur masyarakat Jember gitu? Unik sih kalau Jember ini, Mbak. Masyarakatnya unik. Mereka update sih memang, maksudnya dengan hal-hal yang baru, yang menu baru, dekorasi terbaru, ini update juga. Keunikannya ya mungkin setiap customer itu mempunyai keinginan masing-masing ya. Tergantung kita bagaimana cara kita bisa. Kadang-kadang kan Mbak mau yang bagus tapi harganya Mbak mau yang bagus itu wajar sudah. Nah, ya wajar seperti itu. Iya. Jadi itu masih harus telaten ya, harus telaten juga ya. Apa sih maunya customer gitu ya? Bukan misalkan karena Santi Catering ini udah cukup kawakan lah kalau bisa dibilang ya, mulai tahun 81. Apakah pernah nolak customer nggak sih Mbak? Kayak misalkan, wah ini loh Santi Catering udah lama kayak gitu ya. Ya udahlah kalau nggak mau ngikutin standar kita misalkan kayak gitu. Ada nggak? Kalau saya sih lebih senang mengajak berdiskusi, Ibu punya budget berapa? Saya bantu, kalau memang masih berkenan memakai jasa saya bantu. Mungkin bisa saya arrange bagaimana menu yang pas. Jadi nggak mentang-mentang saya menjaga kualitas, saya merasa branding saya berkelas atau apa, terus saya nolak gitu ya enggak juga Mbak Prita, itu seperti apa rasanya. Tapi ya gitu, saya kadang-kadang membaca ibu punya budget berapa, kalau ibu mau masih memakai jasa saya bantu untuk memanage menu yang sekira-kiranya pas, seperti itu ya Mbak Prita. Oke, berarti masih open discussion pastinya. Ya, masih ayo gitu sama-sama win-win gitu ya. Berarti emang harus seperti itu ya Mbak ya, meskipun udah punya price list atau apa gitu masih bisa ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya Mbak Prita, karena kan namanya bisnis catering ini kan bisnis jasa, di mana ya banyak kompetitor juga kan Mbak Prita. Tapi kadang kalau konsumen sudah Mbak saya nggak mau, pokoknya saya maunya pakai Mbak Santi, gimana caranya saya pasrah. Dan saya kalau seperti itu malah lebih leluasa, saya rasa malah lebih ini gitu Mbak, memberikan yang terbaik, malah saya bantu, saya support, caranya tetap ini yang terbaik. Oke. Nah berarti buat moms di sini jangan khawatir ya. Nanti karena Santi Catering ntar mahal ya ke Mbak Santi, udah biasa nanganin perusahaan-perusahaan corporate dan lain-lain, ternyata bisa didiskusikan. Kita akan lihat ya, tadi ada foto atau video yang di-share, kayak gimana sih biar makin ngiler gitu ya. Nanti kalau Desa Santi, ini apa Mbak yang menyebabkannya, sambil saya share ya, yang menyebabkan Mbak Santi membuka sayap, kayaknya butuh tempat makan deh, dengan nuansa yang seperti ini itu, atas apa ya inspirasinya gitu, idenya kok bisa selain catering gitu ada Lawu Desa Jeng Santi? Karena pandemi Mbak, saya punya banyak orang yang masih bergantung pada kami kan saat itu. Ada juru masak, ada tukang belanja, ada. Setelah pandemi kan kita sama sekali nggak ada job ya, entah itu job wedding, job apa gitu kan. Yang kita pikirkan gimana nasibnya orang-orang ini gitu loh. Mau nggak mau harus cari bisnis yang kira-kira mereka tetap bisa bekerja gitu kan Mbak. Nggak mudah memang sih, tapi ya itu akhirnya yang membuat kita harus bikin usaha. Oke. Jadi inovasi untuk bertahan di saat pandemi gitu ya. Demi menyelamatkan banyak orang yang udah ikut lama nih dari sejak generasi pertama ya, Santi Catering. Oke, kita akan lihat nih salah satu tampilan video pas menyambut pengukuhan kita. Jajan apa di? Take your heart away.
Wah, keren ya. Itu tadi acara yang cukup besar. Coba kalau ada foto-foto tadi biar makin ngiler gitu ya. Belum makan malam gitu. Mungkin bisa kenyang dengan melihat foto-foto dari produknya Lihat fotonya aja. catering. Harus mampir nih teman-teman. Harus mampir di Lawun Desa Jeng Santi. Itu saya sebelum kenal Mbak Santi karena kelas ini ya, itu saya udah beberapa kali mampir sih. Kalau saya lagi melipir gitu, sangat tenang gitu ya. Ada meeting online kayak gitu-gitu tuh beberapa kali ke Lawun Desa Jeng Santi. Oke, ya ini ya tadi udah. Jadi termasuknya apa harus mendesain juga ya, nggak hanya menyediakan makanan ya, tapi juga layout segala macam ya kalau catering ya Mbak Santi ya. Mbak Rita, betul. Itu juga menentukan banyak hal yang dipikirkan. Banyak perintilannya gitu ya. Ya, betul. Timnya ada berapa Mbak Santi sekarang? Kenapa Mbak? Seluruh karyawan. Timnya, karyawannya ada berapa gitu? Tim dapur saya 12 yang masak. Kurang lebih 30 lah Mbak kalau all in semuanya. Keseluruhan ya? Iya. Untuk yang catering keseluruhan ya. 30. Catering. Oh beda. Ada yang kalau Lawun Desa Jeng Santi beda lagi. Ada beda Mbak. Beda. Berapa? Ya 30, 35 orang? lah maksimal Mbak. Sementara ya. Tapi kan ada yang ini Mbak, ada yang kalau ada event tertentu saya ambil cabutan ya istilahnya ya. Itu di luar itu. Kerja dengan freelancer gitu ya. Ya. 30 orang itu. Wah, Masya Allah. Ya, apa-apa Mbak Putri dan Mbak lain. Tadi ya dicomot aja. Andai kan dicomot langsung jadi nyata ya. Tapi sayangnya nih bukan surga, jadi belum bisa. Oke, teman-teman silakan disiapkan pertanyaannya. Kalau misalkan ada, kayaknya aku nih bisnis kuliner juga nih, gitu. Kepengen belajar dari Mbak Santi. Atau mau tanya-tanya kiat-kiatnya seperti apa, boleh ya. Yang ada pertanyaan disimpan. Oh, sudah sering makan di beberapa event, baru tahu ownernya sekarang. Oh, alhamdulillah Mbak Novita terjawab ya. Rasa penasaran. Sudah sering makan di beberapa event, ketemu Santi Catering ini ternyata ownernya gitu ya. Berarti Mbak Novita ini di Jember ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan nanti digabungkan dengan pemateri kedua kita ya. Ya baik, terima kasih Mbak Santi atas sharingnya. Sama Mbak Brita, terima kasih. Saya ini nggak konsisten ya, kadang manggil Mbak, kadang manggil Jeng Santi karena ada ininya ya, Lawun Desa Jeng Santi, jadi inget-ingetnya Jeng Santi gitu. Oke, Mbak Santi ini juga ibu dari 3 anak ya, Mbak ya? Betul Mbak, ibu dari 3 anak. Usia berapa aja Mbak Santi? Usia 15, 12, dan 5 tahun. Oh, oke. Jadi ada yang remaja, ada yang sedang, ABG gitu ya. Ada juga yang masih balita. Ya, udah mau udah mau SD. Oke, nah sekarang kita akan ke pembicara kedua. Nanti kita sesi Q&A bisa dijadikan satu ya. Ingat penanya terbaik nanti juga akan mendapatkan door prize. Nah door prize-nya nanti apa aja yang dibagikan? Ya nanti terserah saya ya. Enggak terserah kesepakatan dari panitia webinar. Nanti yang terbaik dapat apa. Oke. Sekarang kita ke pembicara kedua yang nggak kalah seru ini ceritanya, nggak kalah hebat juga. Bentar ya, saya buka contekan dulu. Nah, ini dia. Kita format talkshow santai aja ya. Ini bernama lengkap Amaya Sari. Kalau nggak salah, A-nya ini ada kepanjangannya ya, Agustina kalau nggak salah. Iya. Ya, biasa dipanggilnya Bunda Maya. Karena Bunda Maya ini dulu putrinya belajar di Public Speaking for Kids, jadinya saya panggilnya Bunda. Terus lahirnya di Surabaya, 28 Agustus tahun 1977. Oke. Terakhir menempuh pendidikan S1 di Malang, di Institut Teknologi Nasional atau biasa disebut ITN ya. Jurusannya arsitektur. Wah, ini nih. Biasanya arsitek itu identiknya cowok ya. Nah, ini teman-teman kita ketemu dengan arsitektur perempuan. Nah, kegiatannya saat ini selain sebagai ibu rumah tangga,
dan juga memiliki 2 putri ya, kelas 1 SMP, kelas 7 gitu ya kalau bahasa sekarang, dan kelas 5. Dan juga couplepreneur juga seperti Mbak Santi. Jadi kalau tadi Mbak Santi cerita support system terbaik suami gitu ya. Sama nih Mbak Maya malah kalau nggak salah Bunda Maya ini sudah sejak satu alma mater atau gimana ya? Nanti kita boleh dengarkan ceritanya. Jadi mengelola usaha bersama suami di bidang jasa konstruksi, rancang dan bangun. Nah ini yang mau kayak bangun-bangun nih rumah, mau renov dan sebagainya, ini pas banget. Kita sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum Bunda Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Prita dan Mama hebat. Iya. Ini Bunda sama Kak. Iya, boleh. Karena udah terbiasa bahasain anak-anak itu dengan sapaan Kak Prita, jadi akhirnya keterusan. Ya, Bunda Maya ini adalah owner dari Konsep Desain Plus ya, namanya ya. Ya, Konsep Desain Plus. Oke. Boleh disapa dulu teman-teman, boleh diceritain Mbak kalau dari awal mula Konsep Desain Plus ini tadi. Terus memang apakah udah passion ya arsitek dari dulu ya? Kayaknya kok selinier gitu yang dipelajari terus sampai akhirnya memutuskan sekarang tetap di bidang ini gitu. Kadang-kadang kan ada ya yang lulusan arsitek mungkin dia nggak jadi arsitek gitu. Ya, silakan deh Bunda Maya. Ya. Terima kasih Kak Prita kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mama-mama hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap saya Agustina Mayasari, tapi saya biasa dipanggil Maya. Kegiatan saya sehari-hari, kalau boleh saya memperkenalkan diri sebagai ibu rumah tangga dan juga mengelola kegiatan bersama dengan suami. Sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang disaringkan oleh Mbak Santi, karena kebetulan kami satu alma mater bersama di public speaking untuk mom ini ya Mbak Santi. Terus istilahnya mungkin lebih banyak mama-mama hebat di luar sana yang mungkin lebih mempunyai pengalaman yang lebih luar biasa. Tapi di sini kita sharing bersama aja dengan apa yang kita lakukan sehari-hari seperti biasa. Tadi cukup menarik apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Santi. Saya mendengarkan dengan seksama dan istilahnya saya juga merasa bahwa kegiatan kita, apa yang kita lakukan ini kan sama-sama di bidang jasa ya Mbak Santi ya, sama-sama istilahnya memberikan pelayanan jasa. Cuman bedanya kalau Mbak Santi lebih ke bidang kuliner atau catering, kalau saya ke bidang bangunan lah istilahnya, rancang bangun. Jadi di sini apa yang disampaikan Mbak Santi, insya Allah hampir sama dengan yang saya alami. Jadi mungkin secara kinerja atau secara pelayanan terhadap konsumen atau klien itu kurang lebih samalah 11-12 saya pikir. Seperti itu. Mungkin bedanya di sini Mbak Santi memulai pekerjaan yang istilahnya diwariskan oleh mama. Saya sih sebenarnya memang dari awal sama-sama saya diperkenalkan bidang ini oleh bapak saya sendiri. Jadi kebetulan bapak juga sama-sama bekerja di bidang konstruksi juga, cuman beliaunya istilahnya ini bekerja sendiri. Kalau saya dari awal lulus kuliah memang sempat membantu beliau untuk zaman dulu itu mungkin istilahnya babat alas ya, babat alas. Jadi saya diperkenalkan dunia yang berhubungan dengan pekerjaan teknik lah. Kemudian tahun 2000, insya Allah tahun 2004, sekitar 2003 akhir atau 2004, saya memberanikan diri untuk bekerja sendiri, mandiri, bersama partner kerja saya yang alhamdulillah sekarang menjadi suami. Seperti itu. Karena kebetulan kami belajar
di bidang yang sama di jurusan arsitek, dan kemudian kita sama-sama menjalankan usaha ini bersama di tahun 2004 sampai alhamdulillah sampai sekarang. Seperti itu Kak Prita. Jadi pada prinsipnya pelayanan yang kami berikan itu sama halnya yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Santi, bahwa kami berusaha untuk berkomitmen secara penuh menjaga amanah yang sudah diberikan oleh klien atau konsumen kepada kami, bekerja sebaik mungkin. Insya Allah apa yang kami lakukan, kalau dilakukan dengan hati, dengan keikhlasan, insya Allah hasilnya juga akan kembali ke kita. Seperti itu. Jadi macam-macam Mbak Berita. Jadi berarti tahun Iya. Berarti tahun 2004 ya sampai sekarang kurang lebih berapa tahun ya berarti? Insya Allah sekitar 2004 berarti berapa ya? Berapa? 18 tahunan ya? 18. Oh, 18. Iya, 19 oh iya betul. Sekitar 19 tahun. 20. Iya. Iya. Jadi memang kalau nggak salah pernah cerita Bunda Maya lebih ke konstruksi bangunan yang individu ya. Maksudnya untuk yang rumah pribadi ya, bukan kayak proyek lembaga perkantoran yang besar gitu, seperti rumah sakit, gedung gitu, bukan ya? Bukan. Jadi memang terserang Mbak Prita, kalau sebenarnya arsitek itu justru prosentase untuk wanita itu 50% 50%. Dengan pria, ya. Jadi apa ya istilahnya, prosentasenya itu sama. Jadi memang teman-teman saya juga dulu banyak ceweknya yang kuliah di bidang teknik, khususnya teknik arsitek itu banyak. Memang ada beberapa teknik yang dominan laki-laki, tapi kalau arsitek itu untuk prosentasenya seimbang antara laki-laki dan wanita itu seimbang. Jadi dan alhamdulillah mungkin saya yang dipercaya sampai sekarang bisa mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh di bidang di pendidikan perkuliahan dulu, walaupun jujur sekarang saya lebih ke manajemennya Kak Prita. Jadi karena saya sama suami berjalan bersama, akhirnya kami ada pembagian tugas. Kalau suami lebih ke teknik, maksudnya ke pelaksanaan, sedangkan saya lebih ke manajemennya. Jadi yang mengatur masalah keuangan dan schedule, seperti itu. Jadi kami sama-sama berjalan bersama memang untuk urusan pekerjaan ini. Seperti itu. Iya, iya. Meskipun memang kadang mungkin diskusi ya sama suami soal desain atau apa kan nyambung ya, maksudnya. Pasti. Ini pembagian job desk-nya kali ya. Oke, ya jadi kalau tadi 50-50 beda dengan jurusan lain kayak teknik sipil misalkan ya, itu kayaknya perempuannya kurang ya. Terus dibandingkan dengan arsitek kayak gitu. Yeah. Oke, nah tadi juga kalau ngobrolin tentang ini ya, time management, karena ini bagiannya Bunda Maya ini berhubungan dengan time management. Kalau tadi Kiat Sukses kita udah belajar dari Mbak Santi tentang catering ya. Terus kemudian kalau misalkan time management nih, kadang-kadang kan juga saya sendiri juga ya sebagai couple planner, itu kan memang harus proporsional ya. Kapan kita misalkan ngobrolnya sebagai suami istri gitu ya. Habis itu kita ngobrolnya itu sebagai partner kerja kayak gitu. Terus ya seperti itulah. Gimana kalau dari Bunda Maya sendiri untuk sebagai mompreneur ya? Gimana cara mengaturnya? Terus mungkin kan sebagai istri pastinya kita juga punya kewajiban domestik. Itu kayak gimana? Apa ada kayak prioritas? Terus atau hal-hal khusus lah dalam mengatur waktu gitu. Atau kesepakatan sama suami atau seperti apa nih Bunda Maya? Benar memang Mbak. Jadi istilahnya kebetulan karena saya sama suami mempunyai pekerjaan yang sama, dalam artian kita memang sama-sama mengelola usaha yang kami lakukan, memang ada batasan. Jadi maksudnya gini, kalau untuk urusan pekerjaan, walaupun pekerjaan ini kita kerjakan istilahnya tidak ada jamnya.
Karena kan kita memang mungkin kalau bekerja secara formal seperti di kantor kan ada jam kerjanya sampai jam berapa, misalnya anggap jam 5 atau jam 6 beliau kembali ke rumah masing-masing. Kalau kita kan berapapun waktu, misalnya sampai mungkin weekend atau hari Sabtu Minggu, itu kadang-kadang justru klien itu banyak yang pingin ketemunya itu di akhir weekend gitu loh. Jadi memang itu yang membutuhkan istilahnya pemikiran yang agak ini ya, Mbak Kak Prita, memang agak apa ya istilahnya, agak lebih dibahas gitu. Jadi tapi kalau misalnya antara saya sama suami, jadi nanti disepakati bahwa kita masuk rumah, anggap sebelum maghrib, untuk urusan pekerjaan kita stop dulu. Jadi memang setelah itu kita fokus untuk urusan anak-anak yang berhubungan. Karena kebetulan gini, untuk jam kerja, jam antar jemput sekolah itu memang kita handle sendiri. Jadi pas ketika masa-masa harus antar jemput anak-anak itu ya kita bagi waktu sendiri. Misalnya suami, oke, saya keliling proyek dulu, mungkin Bunda yang bisa jemput anak-anak atau bagaimana. Nanti memang perlu kesepakatan bersama seperti itu. Jadi tapi setelah di rumah kita meminimalis Kak Prita untuk tidak membahas masalah pekerjaan kecuali itu dalam urgent atau bagaimana. Jadi memang murni ketika malam fokus kita memang untuk anak-anak gitu. Entah itu saya hanya mengawasi, misalnya untuk mungkin si kakak kan sudah mulai besar, memang saya menerapkan kemandirian ke dia untuk bisa belajar sendiri, bisa mengatur ritme sekolahnya sendiri. Saya hanya memantau aja. Mungkin kalau adiknya yang masih SD, saya dampingi ketika belajar seperti itu. Nah, ketika pagi baru kita memulai aktivitas seperti biasa ya untuk urusan pekerjaan atau bagaimana. Memang gitu. Jadi itu yang harus kami garis bawahi, bahwa kalau sudah ada anak-anak di rumah, diupayakan kita sudah tidak membahas masalah pekerjaan kecuali memang urgent ya. Jadi salah satu dari kita untuk misalnya suami yang menemui klien memang untuk dia seperti itu. Seperti itu. Oke, berarti perlu apa ya? Memang apa ya? Cukup tantangannya itu ya cukup sulit ya untuk kita bisa disiplin. Disiplin untuk stop ngomongin pekerjaan gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan di kepala itu masih ada kayak mau diobrolin nih, kayak belum beres gitu ya, masih mau diskusi atau apa gitu ya, tiba-tiba kepikiran apa, atau kadang kita ngecek WA atau apa, ngelihat handphone tiba-tiba ada apa kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu ya ritme usia anak sudah mulai besar tadi ya, cukup mempengaruhi. Berarti ini harus tahu tombol switch on off-nya gitu ya Bunda Maya sama suami. Tapi sejauh ini oke ya, maksudnya bisa teratasi ya. Alhamdulillah, bisa dengan kesepakatan. Ya, alhamdulillah. Jadi memang tapi walaupun kadang-kadang ya sekali dua kali lah kami harus benar-benar membahas masalah pekerjaan yang memang dalam urusan konteks yang memang perlu, karena kan kadang-kadang seperti klien pun kan kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik. Jadi ketika beliau memang menelepon kita di jam-jam yang tidak jam kerja, ya kami akan dengan baik menerima beliau untuk saling sharing atau bagaimana. Kami ini tidak harus kaku sih sebenarnya Kak, maksudnya harus begini enggak. Jadi dikala memang diperlukan gitu, betul. Jadi memang harus ya ada kalanya memang kalau memang diperlukan kita memang membahas pekerjaan di jam yang tidak umum, ya kami akan melayani selama itu masih kami mampu. Iya. Kalau soal ini kayak me time gitu atau waktu berdua sama suami itu ada juga nggak sih Bun untuk menjaga kewarasan gitu ya bahasanya? Kalau emak-emak sekarang itu kan katanya mental health gitu ya, permasalahan. Kadang-kala kan orang menganggap yang pure ibu rumah tangga itu yang rawan stres. Padahal kalau misalkan double ya, mompreneur,
ibu rumah tangga juga itu yang dipikirin kan agak banyak ya. Kalau Bunda Maya gimana strateginya untuk tetap kayak happy ya? Ya. Ada hal menarik lah. Ya, ada hal menarik Kak Prita di pekerja istilahnya yang berhubungan sama pekerjaan kita. Jadi gini, kalau misalnya kami menerima pekerjaan di luar kota, misalnya di Surabaya ini contohnya itu. Jadi me time kita itu justru ketika kita mengantar pekerjaan itu di luar kota, sekalian membeli material yang berhubungan sama bangunan itu. Ada rasa memang akhirnya ujung-ujungnya sih pekerjaan ya, karena ketika kita survei atau kita jalan gitu untuk mencari bahan atau material yang berhubungan sama pekerjaan itu kan ujung-ujungnya pekerjaan, tapi itu kadang-kadang kita bisa menemukan sesuatu yang menarik gitu loh. Loh, kok iki ya, nggak harus kita, memang justru anak-anak itu, alhamdulillahnya anak-anak ini diberi apa ya istilahnya, diberi kesadaran. Jadi kalau misalnya kita ada waktu ke Surabaya bareng-bareng gitu ya, ayo ikut gitu. Ketika libur sekolah mereka atau weekend, mereka ikut, walaupun nggak kemana-mana, istilahnya mereka harus menemani bunda sama ayahnya untuk cari material atau melihat pekerjaan yang kita lagi kerjakan. Mereka itu sudah cukup senang. Ya mungkin nanti kalau ada sisa waktu lah kita ajak jalan-jalan kemana, ke mall atau kemana lah, itu sudah cukup bagi mereka. Alhamdulillah itu. Cuman ya memang kadang-kadang kita merasa bahwa harus adalah waktu di mana kita benar-benar tidak harus melulu untuk urusan pekerjaan gitu. Ya sesekali lah kalau misalnya memang memungkinkan, ayo nggak usah jauh-jauh ya, cuman seputaran Jember atau mungkin ke kota sebelah itu tetangga sebelah atau bagaimana, pokoknya istilahnya kita sedikit move aja untuk anak-anak bisa ini, itu sudah cukup Kak. Jadi kita memang tidak ada agenda khusus bahwa harus seperti ini, harus tidak ada. Jadi justru kadang-kadang kita menemukan me time kita ketika kita itu bisa menemukan istilahnya material atau barang yang dibutuhkan untuk bekerja, itu rasanya seneng banget gitu loh, rasanya kayak puas sekali gitu loh, menyenangkan. Aneh sih memang sebenarnya, tapi itulah yang terjadi seperti itu. Sama seperti saya sih, mirip-mirip. Ya. Jadi memang nggak memisahkan ya antara pekerjaan kita dan memang dunia kita sehari-hari, karena memang passion kita di pekerjaan itu ya, maksudnya bukan yang kerja waktu kita sendiri gitu ya, maksudnya tuh dunia kita gitu ya. Jadi kepengen ngasih tahu anak-anak juga, ini loh pekerjaan ayah bunda gitu ya. Insya Allah kalau mereka dilibatkan juga kan jadinya mereka lebih mengerti ya, lebih aware kayak gitu. Yang menarik itu salah satu kelebihannya sih kalau dibilang ya, hal time management bisa lebih pakai gitu. Tapi ini satu yang menjadi pertanyaan saya adalah waktu anak-anak masih kecil. Sekarang kan mulai Gayatri si kakak udah SMP, yang SD udah mulai mau ABG gitu ya. Tapi kan bisnis ini dijalani sejak mereka juga masih pengantin baru dan masih kecil-kecil ya, Bunda Maya ya. Nah itu waktu anak-anak masih kecil-kecil nih, kayak seperti anak-anak saya, itu gimana ngatur waktunya? Apakah ada rewang di rumah atau juga dibantu kayak kakek nenek, atau seperti apa pas masa-masa pengasuhan ya, belum mereka masuk TK lah, mungkin SD kelas 1 kayak gitu. Ya, jadi buat friend lainnya. Ya, jadi alhamdulillah saya merasa bahwa pekerjaan saya itu sangat mendukung kondisi saya sebagai ibu rumah tangga dan pada waktu itu yang baru memiliki anak. Jadi mungkin masing-masing mama, masing-masing ibu atau bunda mempunyai kiat-kiat tersendiri untuk bagaimana bisa mengasuh anak-anaknya sampai istilahnya sampai berjalannya waktu. Kalau saya dulu Kak, mungkin karena anak-anak itu saya bawa mulai dari anggapan kalau seandainya zaman dulu H+1 setelah lahiran kita bisa jalan gitu, ya saya bawa gitu. Jadi pada waktu itu anak-anak selama masih kondisi ASI, saya bawa kemana-mana gitu. Jadi karena memang pekerjaan kami kan memang membutuhkan waktu untuk
mengecek kerjaan atau bagaimana. Dan alhamdulillah pada saat itu memang saya belum mempunyai pendamping istilahnya untuk memandang anak-anak sendiri. Kalaupun ada ART itu saya fungsikan hanya untuk membantu membersihkan rumah pada saat itu, karena memang jujur aja kalau misalnya saya udah keluar rumah kan kondisi kosong juga, jadi tidak ada yang memang tidak ada yang menghandle gitu loh. Jadi memang fungsinya pada saat itu memang hanya seperti itu. Sedangkan anak-anak memang saya pegang dari awal mereka saya bersama suami bekerja bersama, ya anak-anak saya pegang gitu. Jadi saya nilai plusnya di situ. Maksudnya saya bersyukurnya di situ, Kak. Jadi anak-anak tuh sampai sekarang pun kalau misalnya ada apa-apa, memang ini ya udah saya bawa aja gitu. Jadi mungkin sampai nggak apa ya, kalau mereka berdiam diri terlalu lama di rumah itu kayak ada kejenuhan gitu loh. Mungkin malah senengnya itu keluar rumah. Jadi kemarin tuh masa pandemi 2 tahun lebih itu bagi mereka itu ya cukup menyiksa gitu loh. Dalam artian karena setiap hari mereka beraktivitas, mau sekolah atau mau libur ya saya bawa gitu pada saat itu. Jadi memang keuntungan saya di situ. Jadi udah biasa ya mengikuti ritme orang tua gitu ya. Sampai akhirnya mereka punya masa sekolah yang sudah cukup mandiri lah ya. Ya. Dua-duanya putri ya. Dan sekarang juga mulai aktif ya untuk di kompetisi, kemudian perform ya di bidang musik ya. Alhamdulillah ya. Ngikutin hobi aja Kak Rika. Mereka lagi lagi senang itu. Ya, ya, awalnya karena public speaking dulu, terus tampil ternyata menemukan itu. Dan kalau nggak salah Bunda Maya juga setia mendampingi ya. Kalau mereka misalnya lagi di mana gitu. Oke. Nah, sepertinya itu, ini kita ada yang mau di-share nih ya. Teman-teman boleh kita masuk ke Q&A bentar lagi. Ini ada beberapa foto-foto nih dari Bunda Maya. Kalau tadi kita lihat makanan, sekarang kita lihat bangunan ya. Siapa tahu nih ada inspirasi ya. Nah ini ceritanya lagi di Jember Kak ini proyeknya. Iya Kak. Kalau boleh bercerita sedikit, itu merupakan salah satu bangunan yang memang difungsikan bukan sebagai rumah tinggal. Kebetulan yang kami kerjakan ini dia hanya seperti ruang berkumpul, istilahnya memang kami menyebutnya garden house karena fungsinya itu hanya untuk ruang penerima tamu. Jadi kebetulan memang owner pemilik rumah memang menginginkan itu sebagai second bangunan. Istilahnya untuk menerima keluarga, menerima tamu, menerima kerabat, sahabat yang istilahnya gitu ya. Oke, kita ke selanjutnya ini ya. Ini rumah yang ada kolam renangnya ya. Ya, ada beberapa. Ini kebetulan proyek kami yang di Surabaya yang masih proses pengerjaan. Ini rumah juga, Mbak? Iya. Oh, rumah juga ya. Ini rumah-rumah sultan sepertinya ya. Dari awal tadi. Oh, ini ya yang tadi ya, yang masih dalam proses tadi. Oke, kalau ini masih berupa desain ya? Ini 3 dimensinya, Kak. Cuman sekarang masih lagi progres pengerjaan juga. Ada beberapa. Kalau desain ini ya ngikutin juga kemauan dari si klien ya, maunya seperti apa? Maksudnya nggak khas, misal ke konsep desain tuh harus yang minimalis gitu, enggak ya? Oh tidak. Jadi sama seperti yang disampaikan sama Mbak Santi tadi, bahwa kadangkala itu kami harus lebih fleksibel. Jadi ketika lebih fleksibel dalam artian begini, ketika ada klien yang ingin meminta bantuan pada kita, terus habis itu ternyata
setelah kita melakukan prosesnya kemudian tidak sesuai dengan budget yang beliau miliki, kami akan bertanya budget yang dimiliki berapa, dalam artian apa aja yang diinginkan, pokoknya sesuai ini, nanti kami akan menyesuaikan. Kurang lebih sama lah seperti yang disampaikan sama Mbak Santi, bahwa kami akan berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi keinginan dari pemilik rumah, seperti itu. Jadi tidak kaku bahwa bagaimana, iya seperti itu. Oke, nah itu teman-teman ya, ada referensi nih. Kalau nanti mau renov, membangun rumah ya, ini bisa dihubungi konsep desain. Masya Allah ya. Itu tadi, ya sepertinya nih udah banyak yang nanya di kolom komen. Tapi kalau yang mau raise hand boleh ya. Nggak apa-apa kalau yang mau raise hand, biar yang ngobrol bisa banyakan. Ntar ya, saya ke kolom komen dulu. Ya. Ya, terima kasih Bunda Maya udah sharing-sharing ya. Kalau sama Kak Prita, terima kasih kembali atas waktunya. Kita akan masuk ke Q&A ini. Ya, ada ya. Oh, banyak juga yang nanya ya. Ya, oke. Dari Mbak Putri. Dari Mbak Putri Rioni. Di kota mana Kak Mbak Putri? Saya masih belum kenal ya kayaknya. Mbak Santi, gimana caranya bagi waktu antara bisnis, keluarga, dan diri sendiri? Oh, itu buat Mbak Santi tuh pertanyaannya. Boleh dijawab dulu nggak apa-apa? Kalau pertanyaan selanjutnya, Umu Davin itu juga ke Mbak Santi juga. Bagaimana caranya bisa survive di masa-masa seperti sekarang saat harga-harga melambung tinggi? Oh iya nih, mau Ramadan ya. Tapi mau naikin harga juga terlalu sensitif untuk konsumen. Terima kasih Mbak Santi. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Oke. Yang pertama dulu dari Mbak Putri. Cara bagi waktu bisnis, keluarga, dan diri sendiri nih. Kalau dari Mbak Santi, mungkin tadi dari Mbak Maya sudah ya. Kalau dari Mbak Santi mungkin ada yang berbeda. Ya boleh dijawab Mbak Santi. Di-unmute dulu Mbak Santi. Ya, Assalamualaikum. Ya Mbak Putri, terima kasih pertanyaannya luar biasa ini. Memang nggak mudah sih Mbak untuk membagi antara waktu keluarga dan pekerjaan ya. Karena jujur buat saya aja masih sebuah tantangan ini untuk bagi waktu untuk keluarga, anak-anak, dan pekerjaan sehari-hari. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita ada support system yang luar biasa di sini selain suami, dan juga ada mbak-mbak ya yang dengan lapang hati menjaga anak-anak. Tapi memang kalau kita tidak ada batasan waktu seperti Mbak Maya bilang, jam sekian kita sudah ada di rumah, kita harus ini, nggak akan ada habisnya pekerjaan itu. Jadi memang saya juga seperti itu, dikala saya sudah menjelang maghrib, saya harus ada di rumah, saya harus, meskipun masih WA itu masih ya, itu yang kadang-kadang masih belum saya tinggalkan, tapi seenggaknya kami ada di rumah untuk anak-anak, dikala hari mulai menjelang senja, seperti itu. Seperti itu Mbak Prita. Iya. Berarti tadi gitu ya, kehadiran kita gitu ya, kehadiran kita itu penting. Meskipun kadang kita masih melakukan 1-2 hal, mungkin komunikasi via handphone ya. Karena memang dia entrepreneur itu emang kayak susah ditebak ya waktunya. Tapi at least kita itu ada anak. Lebih fleksibel. Terus kalau untuk, karena kalau sama keluarga, sama suami kan couplepreneur juga ya Mbak Santi ya, masih bersama-sama saling melengkapi ya. Oke, kemudian yang pertanyaannya Umu Davin yang kedua, cara survive-nya Mbak Santi masa-masa seperti sekarang kan harga melambung tinggi. Tapi kalau mau naikin harga kan terlalu sensitif juga untuk konsumen kayak gitu. Kalau saya sendiri di sini adalah penganut kualitas ya Mbak. Jadi menurut saya kalau memang harga itu dirasa memang kita harus menaikkan sedikit, nggak masalah istilahnya, tapi kualitas tetap terjaga daripada kita jual lebih murah, tapi ternyata nggak sesuai dengan
tes konsumen itu malah membuat mereka kecewa. Tapi insya Allah kalau kita beli pengertian, maaf Ibu, ini saya naikkan Rp500 ya, karena kenaikan harga bahannya seperti ini. Berkali-kali saya pernah menemui klien seperti itu. Dan alhamdulillah mereka paham, oh ya Mbak, nggak apa-apa. Insya Allah lah Mbak, kalau memang udah rezeki kita nggak akan kemana ya. Karena saya termasuk penganut produk yang berkualitas, jadi saya nggak akan, kalau memang harga dirasa di pasaran memang sudah naik atau apa, ya saya mohon izin, saya berikan pengertian bahwa harganya nggak naik sedikit ya Bu, tapi kualitas tetap sama, rasa tetap terjaga. Jadi menurut saya tetaplah pede Mbak dengan apa yang sudah Mbak sajikan, kualitas tetap diutamakan. Itu insya Allah pelanggan akan paham, dan insya Allah kalau memang itu dari rezeki kita nggak akan kemana kok Mbak. Jadi jangan takut karena memang wajar harga naik, kualitas tetap bagus, insya Allah pelanggan akan tetap ada gitu. Oke, berarti jangan ragu-ragu ya. Daripada kita misalkan ragu-ragu, aduh tetap suka nggak ya dengan produk yang ini gitu. Padahal harganya sih sama, tapi yang dikurangi ya dari bahan-bahan. Iya benar, karena kan akan mengurangi kualitas Mbak Prita. Misalkan telurnya harusnya 2, tapi hanya dikasih 1 untuk mengejar harga yang tetap sama gitu. Tapi rasa kan nggak bisa bohong Mbak Prita, pasti ada bedanya. Iya benar ya. Insya Allah kalau dijelaskan klien nggak keberatan ya, apalagi kalau sudah langganan gitu ya sama kita. Oke, itu tadi jawabannya Umu Davin. Jadi pede aja karena kita punya kualitas gitu ya dari Imam Santi. Kemudian ada Mbak Novita. Ya, Mbak Novita ini pertanyaannya ditujukan ke siapa? Apa kedua-duanya? Dalam menyeimbangkan antara bisnis dan keluarga tidak mudah ya, Mams. Ya. Dan kemungkinan muncul kelelahan yang mungkin menimbulkan stres. Oke. Bagaimana cara untuk mengelola stres ya agar tidak berdampak terhadap kehidupan keluarga? Oh, bagus banget nih pertanyaannya Mbak Novita. Oh, mungkin untuk kedua narasumber kali ya, buat Mbak Maya dan juga Mbak Santi nih. Jadi gimana caranya untuk mengelola stres agar nggak berdampak pada kehidupan keluarga? Nah, terutama kalau yang mami-mami gitu kan, kalau misalnya ini kan biasanya lebih panjang gitu ya, kata-katanya lebih banyak dibaharkan, atau mungkin lagi mood swing seperti apa gitu kan, manusiawi ya, kadang-kadang kita nggak berada dalam kondisi stabil gitu. Mungkin dari Bunda Maya dulu deh, kalau cara mengelola stres biar nggak ngefek ke keluarga gitu. Oke, Mbak Mami ya. Iya, terima kasih ya, pertanyaannya. Memang ini ya, kita sebagai ibu itu memang tingkat kestresannya lumayan ini ya, lumayan tinggi, dan itu juga takutnya nanti akan berpengaruh terhadap minimal tuh ke anak-anak gitu kan. Yang paling kasihan kan anak-anak. Kalau saya sih istilahnya kalau sudah agak tidak nyantol dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan atau apa bagaimana itu, saya cukup maksudnya sederhana sih, kayak memang membutuhkan waktu sedikit untuk berpikir, terus habis gitu ya mungkin saya minta izin ke suami yang pasti itu bahwa sepertinya saya ingin sedikit mengelola bagaimana kondisi ketika saya merasa ini, dan suami biasanya paham Kak bahwa oh iya kayaknya kamu udah ini, oke apa ya, paling minimal saya keluar sebentar untuk ini, mungkin bersosialisasi dengan teman-teman. Kadang-kadang gini Kak, kan tidak melulu harus yang lama atau berhari-hari, enggak. Kadang saya cukup menghubungi teman yang dekat misalnya, yang tahu kita kan biasanya punya teman dekat ya Kak ya, di luar istilahnya di luar kita sering ngobrol sama suami ataupun keluarga, kita punya teman dekat. Ya walaupun saya itu kadang-kadang saya menghubungi, yuk keluar bentar yuk, ngopi sebentar, karena kebetulan saya kan adalah pecinta kopi, saya suka ngopi, ayo gitu. Walaupun istilahnya ketika saya bertemu atau bersosialisasi dengan teman itu tidak selalu menceritakan apa yang saya keluhkan gitu kan.
ya kita ngobrol-ngobrol ringan. Itu insya Allah ketika kita kembali ke rumah itu sudah suasananya berbeda. Maksudnya saya sedikit selain mungkin kita juga memanajemen dengan kondisi bahwa kita mungkin kita harus lebih kayak sholat atau bagaimana lah Kak untuk ini. Tapi untuk yang berusaha untuk kadang-kadang kan kita butuh sisi lain ya, sisi bersosialisasi lain dengan orang lain yang berhubungan di luar kebiasaan kita. Kalau saya sih simpel aja seperti itu. Saya paling menghubungi teman atau yuk kita keluar bentar yuk kita ini gitu. Walaupun sekedar jalan atau mungkin ngopi di mana gitu. Biasanya. Kalau mungkin mama-mama yang lain mungkin punya cara yang berbeda. Kalau saya yang lebih simpel itu gitu. Selama itu maksudnya permasalahannya saya hadapi tidak berat Kak. Kadang-kadang kita hanya butuh butuh kalau misalnya ada sedikit ini ya mungkin nyalon atau bagaimana gitu. Mungkin kalau ada yang kebiasaan suka merawat diri mungkin ke salon. Ya, ke salon atau bagaimana gitu. Lah ya, kayak ada jeda gitu buat diri sendiri gitu ya. Atau bahasanya menepi mungkin gitu ya. Mita dengan Mamira. Jadi mitain dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya masalahnya mungkin cukup berat, ya kita kan perlu berpikir untuk menyelesaikannya. Oh pasti Kak. Tapi kalau pasti. Betul. Kalau stres 1-2 hal karena rutinitas, mungkin kan kadang kita bosen ya, boring. Apalagi saya juga ya, misalkan tiap hari di rumah gitu, suasananya ya. Kan pasti kita butuh suasana baru ya. Kadang kita ngelihat kemana yang baru, jalan kemana gitu ya. Atau tetap baru cuman beli minuman atau beli menu yang simple gitu ya. Tapi suasana yang baru gitu ya. Karena memang kita makhluk sosial. Jadi kalau ketemu orang baru atau hal-hal baru itu seneng gitu. Oke, itu tadi dari Bunda Maya. Selanjutnya kalau Mbak Santi gimana kalau mengelola stres? Mungkin ada yang beda sama Mbak Maya. Sama sih Mbak. Apakah belanja gitu kan? Makan. Makan. Iya, salah satu penghilang stres Mbak. Iya. Karena di luar ya. Iya, karena kadang saya kan udah berkutat dengan makanan ya tiap harinya. Jadi kadang-kadang saya sama suami gitu kalau ini kita cari makan yuk di luar gitu. Padahal yang dimakan ya sama aja ya. Yang mungkin dimasak, tapi suasananya kan akan berbeda gitu loh kalau makan di luar gitu, makan. Karena suami saya juga pecinta kuliner. Jadi kadang-kadang kita pagi-pagi itu selalu cari sarapan di luar gitu. Terus ya sekalian cari referensi juga, oh ini enak atau apa gitu Mbak. Jadi ya sama seperti Mbak Mai juga, mungkin kadang-kadang kalau udah suntuk atau apa, saya minta waktu ke suami untuk sekedar me time sama teman-teman. Ya sekedar gitu aja Mbak, simpel, nggak yang ruwet-ruwet. Yang penting ketemu besti-bestinya sering loh. Beberapa ya ketemu dengan besti lagi ada acara apa atau satu komunitas nih, kebetulan yang private group ini memang sahabatan semua ya dan udah lama, jadinya kalau ketemu tuh rame banget nih kelasnya. Kelasnya rame banget ya gitu. Itu udah refresh juga ya termasuknya. Oke, kemudian ada pertanyaan panjang nih dari Mbak Wulan ya. Assalamualaikum Mbak, salam kenal. Ya, waalaikumsalam. Saya Wulan dari Jember. Mbak Wulan ini alumni PS Mambat sebelumnya ya. Bat 18 misalnya. 17. Saya mau tanya ke Mbak Maya, kebetulan saya juga ada bisnis bersama suami di bidang jasa. Saya jadi sadar soal time management. Kapan-kapan aja waktu kerja ngebicarain soal kerjaan bareng suami. Karena saya dan suami memang nggak kenal waktu kalau soal ngomongin pekerjaan. Telepon dengan mitra, disambi main dengan anak dan ngelakuin hal-hal rumah yang lain. Oh ini Mbak Wulan yang beda nih kayaknya, bukan Mbak Wulan yang saya tahu ya. Kira-kira gimana ya Mbak agar bisa ngatur waktu? Karena saya bingung ngatur waktunya dari mana. Oh, kadang-kadang nggak kenal waktu kalau udah ngomongin pekerjaan bareng suami. Oke. Telepon dengan mitra, disambi main, ngelakuin hal-hal rumah yang lain. Nah, oke. Kira-kira gimana ngatur waktunya, bingung dari mana mulainya mungkin ya. Oh ya bener Mbak Ulan, ada lagi Mbak Ulan lain.
Iya boleh Mbak Maya, boleh kalau mau dijawab. Oke. Mulai dari mana mungkin itu ya start buat mencoba biar ngatur waktunya lebih efektif gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Mbak Wulan. Sepertinya apa ya? Kita kayaknya 11-12 deh Mbak, gitu kan. Masalahnya saya juga ketika memanage waktu itu saya berusaha sambil berjalan karena kan pada saat itu saya juga berusaha untuk mencari ritmenya yang pas gitu. Karena kan memang pekerjaan kita kan sama-sama nggak kenal waktu. Kalau misalnya sudah lagi ngomongin kerjaan tuh nggak akan ada habisnya. Dan itu memang harus dari kita yang mendisiplinkan diri gitu kan. Karena bagaimanapun tetap harus ada komunikasi dengan suami atau berbagi waktu atau kerjaan bahwa kita harus stop di masa ini gitu. Maksudnya di waktu ini. Nanti ada kalanya besok atau bagaimana kita lanjutkan lagi seperti itu. Saya sambil berjalan kok Mbak. Nanti akhirnya kita bisa menemukan ritmenya sendiri karena kalau misalnya kita ngelihat anak-anak aja, kan kasihan juga ketika di rumah ada anak-anak, ada segala macam, terus waktu kita juga habis untuk masalah kerjaan. Dengan ngelihat anak-anak itu jadi akhirnya ya Allah, kok ini ya, apa istilahnya, kok ini banget ya sampai anak-anak terbengkalai atau anak-anak nggak ada waktu sama kita gitu. Akhirnya kita mempunyai kesadaran sendiri bahwa oh iya stop dulu deh gitu. Seperti itu kalau saya sambil berjalan aja. Nanti kalau sudah terbiasa dengan kondisi itu, akhirnya nanti kita punya alarm sendiri bahwa kita harus sudah waktunya stop atau waktunya berjalan lagi. Kalau saya seperti itu, Mbak. Sama kok, Mbak. Saya juga di sini masih belajar untuk berusaha memanage waktu yang pas juga kalau untuk menyesuaikan itu. Soalnya kalau kalau membahas masalah kerjaan itu ya pasti nggak akan ada habisnya. Apalagi kita kerjanya bisa disambi atau dilakukan di rumah, tambah sudah kita makin nggak bisa istilahnya nggak bisa mengendalikan gitu. Jadi memang harus dari kita, termasuk di mana alarm tubuh kita sudah merasa bahwa kita sudah kecapean, kita kelelahan, kita butuh sosialisasi dengan orang lain atau bagaimana, itu harus dari kita sendiri juga. Seperti itu sih kalau saya. Seperti itu. Kurang lebihnya, Mbak. Oke, ya itu. Ya, ini ada 2 penanya lagi ya. Mungkin ini rajinannya karena ada hadiahnya atau gimana nih? Ini ada Mbak Mami dulu deh. Mbak Mami ini yang lagi PS Mam Bat 19 ya, belum final perform. Mbak Mami silakan Mbak Mami. Boleh langsung ngomong deh. Habis ini Mbak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Mami. Izin bertanya. Sebenarnya saya impian menjadi couple planner itu impian saya gitu. Lihat sumber di sini keren-keren, Masya Allah. Terima kasih. Suami saya kan kantoran, yang ingin saya tanyakan itu gimana manajemen keuangannya. Mungkin ada tips-tips. Ada pos-pos tersendiri begitu tentang manajemen keuangan. Maaf kalau keluar topik. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Santi sama Mbak Maya. Terima kasih. Oke, Mbak Mami, terima kasih. Ya, kita kan ini ceritanya kiat-kiat mompreneur sukses ya. Nah, pastinya kalau berbisnis itu kan soal cuan ya. Jadi maksudnya gimana sih mengatur keuangannya, apalagi kalau misalkan kita couple planner, kita punya satu perahu yang sama misalkan ya, beda dengan yang mungkin suami ada sendiri gitu atau bekerja gitu ya di luar, lalu kita punya bisnis sendiri kan berarti sumbernya 2 gitu ya. Tapi misalkan bareng-bareng mungkin ada pos-pos tersendiri atau kesepakatan yang seperti apa biar bisnisnya bisa running terus mungkin gitu ya. Seperti itu. Boleh ke Mbak Santi dulu deh. Baru Mbak Maya lagi. Ya, baik. Kalau saya di sini sih, Mbak, kita bagi ada satu tabungan ya istilahnya, satu yang memang di situ
adalah hasil dari misalkan dari hasil bisnis, misalkan dari bisnis catering ada keuntungan sekian gitu. Itu ada pos tersendiri di mana itu nanti akan jadi ini bersama gitu ya Mbak, apa tabungan bersama istilahnya. Tapi saya juga ada bisnis lain, suami juga ada bisnis lain ya, jual beli mobil juga, di mana menjadi ininya dia, nggak harus masuk ke pos itu semua. Jadi begitu pula dengan saya juga ada apa bisnis lain di dalam hal ini ada butik Agak di putus-putus, Mbak Jember Santi. Klinik produk kami. Ya Mbak. Agak putus-putus. Mungkin kalau Sudah jelas? ya sudah jelas. Tadi agak nge-lag dikit. Tadi nyampe ada bisnis lain jual beli mobil. Terus apa ya kelanjutannya tadi? Iya. Jadi ada ya itu jual apa yang dihasilkan dengan di luar bisnis kami. Misalkan disepakati bahwa bisnis catering adalah kita bisnis bersama, kita join ini itu ada satu hal kan dia ada penghasilan di luar itu tidak termasuk ini Mbak Prita ya, dikelola sendiri gitu Mbak Prita. Jadi masing-masing dari kita punya keleluasaan untuk memanage keuangan masing-masing gitu Mbak Prita. Tapi tetap sumbernya untuk semua apa yang menjadi kebutuhan anak-anak apa dan lain-lain tetap dari sumber yang kita cari bersama-sama gitu Mbak Prita. Jadi biar apa ya istilahnya biar masing-masing merasakan bahwa punya ini sendiri gitu loh Mbak Prita. Memang harus dibicarakan baik-baik kalau itu karena tantangannya adalah itu keuangan yang dikelola bersama-sama, harus ada kebesaran hati, harus ada saling mengerti, seperti itu. Karena nggak selalu kalau buat entrepreneur, nggak selalu hasil yang didapat akan sama tiap bulannya. Jadi pintar-pintar kita juga untuk saving, pintar-pintar kita untuk investasi, karena bulan ini belum tentu sama dengan bulan kemarin, karena apa yang menjadi hasil itulah dari tiap bulannya kan nggak sama Mbak Prita, nggak seperti orang kerja di kantoran kan, seperti itu. Iya benar ya. Itu tantangannya ya. Kalau orang melihat tuh kayak enak gitu ya, punya kebebasan waktu ini, tapi mikirnya juga lumayan ya, mikirnya juga lumayan, terus apa bagian dalamnya juga lumayan gitu ya. Benar kata Mbak Santi tadi. Kalau pas namanya apa bisnis kan siap laba, siap rugi ya, siap sepi juga siap pas rame kayak gitu ya. Berarti tadi kalau Mbak Santi itu punya pos bersama untuk anak-anak yang dikerjakan bersama ya. Tapi juga punya yang sendiri buat ya yang lain ya, keleluasaan masing-masing untuk memanage kayak gitu. Oke, nah kalau Mbak Maya gimana nih? Ada tips mungkin? Hampir sama sepertinya Mbak Kak Prita, cuman kalau saya mungkin karena yang kami kerjakan itu satu istilahnya satu bidang ya, jadi ya memang kami pos yang kami terima ya satu sumber itu. Cuman saya mengaturnya memang saya menyisihkan sedikit untuk urusan anak-anak. Jadi memang saya sisihkan baik itu untuk masalah kesehatan ataupun masalah pendidikan mereka. Jadi saya sisihkan yang itu tidak kesepakatan dengan suami, tidak boleh diotak-atik gitu. Jadi kalau untuk keseharian memang ada pos tersendiri yang memang untuk biaya hidup. Itu kami istilahnya memang kami sisihkan dari hasil kerja ya, keuntungan, walaupun ya namanya jasa seperti kami kan juga tidak bisa ditentukan ya Kak ya, karena setiap bulannya akan berbeda gitu kan. Cuman ya kami memang memprepare-nya di situ. Jadi memang kami memprioritaskan urusan anak-anak tanpa mengurangi kebutuhan kita berdua juga, karena bagaimanapun saya dan suami itu harus mempersiapkan juga untuk
ke depannya untuk masa depan kita berdua juga, maksudnya masa tua kita gitu. Itu yang saya memang pernah mendapat sedikit pembelajaran dari salah satu klien yang akhirnya bisa menjadi masukan baik untuk kami bahwa anak-anak memang harus diperhatikan untuk urusan mereka, pendidikan atau bagaimanapun, tapi jangan sampai urusan kita sendiri yang berhubungan dengan masa depan kita itu terabaikan. Jadi mungkin ada sedikit lah yang kita sisihkan untuk kebutuhan kita dan anak-anak. Seperti itu. Jadi kayak ini ya, mempersiapkan masa pensiun gitu ya, atau pas kita mungkin lagi nggak produktif kan, soalnya dari orang tua kan kadang kita beda-beda ya latar belakang, kayak ada yang prepare banget gitu ya, ada yang juga cukup ya udah menjalani aja gitu ya. Tahu-tahu pas nggak punya pensiun, udah tua gitu ya, bukan yang PNS kan ada pensiunan atau apa gitu kan, kaget seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit tipsnya dari pertanyaan Mbak Mami. Jadi nanti itu bisa mengundang certified financial planner kayaknya Mbak Mami. Banyak ya, tapi di Instagram banyak juga yang berbagi tips ya, kayak Rita Gozi, Anissa gitu. Jadi yang terpenting itu memang ada preparation dan ada post yang boleh diotak-atik, boleh yang enggak gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir nih ya, kita udah jam 9:04. Terakhir ini Mbak Diva, ya Mbak Diva. Tadi nanya apa, teras aja bisa ya? Iya, kepada Bunda Maya apa boleh? Oh, monggo. Saya insya Allah saya dengan senang hati bisa membantu kalau misalnya memang dibutuhkan. Jadi kebetulan pekerjaan kita tidak melulu harus rumah tinggal utuh ya. Ada beberapa teman atau klien yang istilahnya meminta bantuan kami untuk hanya untuk merenovasi pagar atau mungkin memperbaiki teras rumah atau mungkin kamar mandi. Hanya itu. Kami insya Allah selama kami bisa membantu, kami akan bantu. Tidak harus berupa bangunan. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi tetap prosesnya itu seberapapun pekerjaan yang kami terima harus tetap ada pembicaraan antara pemilik rumah dengan kami. Ya, awalnya memang membicarakan masalah desain yang ingin dikerjakan, berhubungan yang ingin kami kerjakan, kemudian mengarah ke step berikutnya biasanya mengarah sudah ke budget atau bagaimana. Nanti itu bisa dibicarakan kok, Mom. Jadi istilahnya tidak harus seperti yang kami sampaikan dengan Mbak Santi bahwa segala sesuatu tidak harus yang saklek atau kaku. Semuanya itu bisa bisa dibicarakan dengan baik dan hal itu bisa membawa seperti itu. Tadi itu sebenarnya juga mau tanya yang sama Mbak Mami tadi juga tentang ini tuh apa pekerjaan utama, jadi kan manajemen keuangannya itu bagaimana. Ternyata tadi sudah ditanyakan sama Mbak Mami dan dijawab. Terus ada satu lagi buat Bu Maya. Rumahnya itu desain sendiri ya Bu. Kan penasaran ya sama rumah seorang apa ya namanya, desain interior ya Bu ya namanya ya. Iya. Gitu. Oke. Oh, nanya itu. Oke, sudah Mbak Diva? Oke, sudah terjawab tadi sebelum bertanya. Sekarang tanya apakah desain sendiri kalau rumah Mbak Maya? Oh, kebetulan iya. Kebetulan iya. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan seandainya kami menjalin kerjasama dengan arsitek lain. Misalnya pemilik rumah sudah mempunyai desain atau gambar bangunan, cuman terkendala untuk pengerjaan. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke kita. Jadi kita bisa membantu pembangunannya. Jadi tidak harus rancangan tidak harus dari kami.
Tapi misalnya pemilik rumah sudah ada gambaran tentang rumah yang akan dibangun, terus kemudian tidak menemukan jasa konstruksi untuk mewujudkannya, itu kami bisa membantu. Jadi kami tidak hanya melulu desain yang kami kerjakan itu tidak dari kami, tapi kami juga bisa bekerja sama dengan istilahnya arsitek atau kontraktor lain lah, dalam artian untuk pengerjaannya seperti itu. Kalau kami kebetulan kami desain sendiri. Kalau kontraktornya itu Bu, itu dari mana? Dari Bunda Maya atau customer gitu? Dari kami. Oh. Dari kami. Kalau misalnya untuk pembangunannya dari kami biasanya seperti itu. Jadi langsung kayak sepaket gitu ya Bu ya? Ya. Seperti itu. Ya. Sudah terjawab ya Mbak Diva? Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau siapa? Bunda Erita ya, Mam Erita. Tadi Bunda Maya udah sempat singgung, jadi kan proyeknya keren-keren. Proyek kecil apa diambil juga, misalnya bikin dapur kecil. Tadi udah dijawab, jadi boleh gitu. Jadi nggak harus yang rumah utuh, tapi juga bisa per bagian yang butuh direnov itu bisa dikomunikasikan insya Allah. Jadi tinggal ngobrol-ngobrol aja ya, ada yang teras aja, pagar aja gitu ya. Yang pasti jangan pas ngecat tembok aja ya. Benar-benar merenovasi sesuatu gitu ya. Oke. Ya baik, itu tadi Q&A-nya banyak banget, tapi kita ntar diskusikan lagi ya untuk pemenangnya. Ini semuanya pasti dapat hadiah, tenang aja. Dan apakah semua sudah masuk grup webinar? Mbak Putri Rioni, Umu Davin, Mbak Novita, Mbak Wulan, Mbak Mami, dan juga Mbak Diva? Udah? Sudah Mbak. Masuk grup webinar semua? Udah. Webinar PS Mam. Mbak Putri ada ya? Ada. Oh, udah. Udah semua ya? Sebelum grup itu saya bubarkan. Tapi nanti akan ada pengumuman pemenangnya, maksudnya di situ. Tapi saya mau ini dong sebelum saya kembalikan ke MC ini sebelum. Kayaknya saya belum. Mbak Diva? Kayaknya saya belum ya. Masa yang sih? PS, ya gampang kalau Mbak Diva tinggal di aja. Oke Mbak Diva. Sekarang saya mau coba kuis dulu dong. Kepengen tahu nih tingkat konsentrasi dari mami-mami di sini ya. Belum masuk grup. Oh ya Aulia. Aulia mah nggak usah, tinggal di Japri aja ya. Oke, sekarang saya mau kuis ya, cepet-cepetan jempolnya disiapkan. Oh, alah Mbak Wulan pertanyaan susulan. Oke Mbak Wulan, tadi kita Q&A-nya udah habis. Untuk pemasarannya, nanti ya kayaknya kalau menyimpulkan dari obrolan tadi, pemasarannya itu lebih ke kayak jejaring dan juga ya ngobrol-ngobrol kayak konsultasi, terbuka untuk konsultasi ya seperti itu. Nambah-nambahin aja. Pelan-pelan. Oke, kita di dalam aja. Kita siapin jempol. Pengen tahu nih, nanti ada hadiah buat tercepat. Jadi setiap orang yang bertanya tadi dapat hadiah dan bisa double nih kalau benar ya. Cepat dan tepat. Oke, siap ya? Nah, pertanyaannya adalah, tadi apa nama dua usaha dari Jeng Santi? Bla 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 yang ini yang utama dan ada yang pandemi. Yang tadi saya bilang Nuansa Jogja. Yuk, 1, 2, 3. Oke, silakan. Nama lengkap ya? Lengkap ininya. Oke, yang terbenar cepat dan tepat adalah Mbak Mami Mahmuda. Yeay. Mbak Mami ya yang betul ya, Santi Catering dan Lawuh Desa Jeng Santi. Catering Santi salah, tertukar ya, Santi Catering. Benernya. Dan Lawuh Desa aja kurang Jeng Santinya ya. Apalagi yang catering aja tuh Mbak Lugita. Mbak Lugita, halo. Ya, oke ya, yang benar Mbak Mami aku catat. Ya. Yang kedua sekarang. Kedua ya. Apa nama usaha yang dimiliki oleh Bunda Maya? Tapi tadi ada, nggak tahu ya, apa ada yang nyimak apa enggak ya? Nana, gitu. Ada tandanya.
Siapa yang tahu nama usahanya dari Bunda Maya apa? Sekilas tadi kalau dengerin tahu ya. Oh, Aulia. Oke, Aulia. Ada lagi? Kayaknya nggak yakin ya. Mbak Putri lupa. Iya, oke. Minum ya, konsep desain plus Mbak Mami lagi yang benar, Mbak Mami. Mbak Ulan kreatif desain. Oke. Pahamnya desain Mbak Lugita. Oke, ya jadi benar sudah tadi ya. Sudah dapetin hadiahnya. Oke. Yes. Yang ketiga deh, terakhir ya, terakhir. Ayo yang belum boleh maksimalkan jempolnya, Mbak Diva loading. Yang terakhir apa ya pertanyaannya ya? Tahun berapa, kalau menyimak ya, tahun berapa Anti Catering berdiri? Tadi Mbak tanya awal-awal. Pak, waduh Mbak Diva nggak loading ya. Mbak Diva, betul yang pertama masuk di aku Mbak Diva. 91. Siap. Selamat kepada para pemenang kuis. Ada Mbak Mami Mamuda, ada Aulia, dan juga ada Mbak Diva. Cepat Mbak Diva. Mbak Lugita ketinggalan nih. Next ya Mbak ya. Oke, sebelum kita kembali ke MC, kita boleh foto bersama dulu ya. Takutnya ada yang udah left gitu. Jadi kita bisa foto bareng dulu. Bentar. Di sini. Boleh dinyalakan kameranya ya teman-teman. Supaya kita bisa berfoto bersama. Start view-nya saya galeri. Izin off, usuk-usuk. Apa Mbak? Oke. Silakan Mam Iren kok nggak ikut jawab ya? Wah, ada Pak Ja'far di sini. Pak Ja'far ini kamarnya mami-mami. Oke deh, nanti ditularkan buat istrinya ya. Boleh, boleh. Oh, itu Mbak Ulan. Mbak Ulan sama suami ya. Ada Mbak Erita, Mbak Wati. Oh, masih nemenin bocil. Oke. Mbak Ririn? Ya. Yuk. Sudah? Sudah semuanya ya? Mbak Erita, Mbak Wati, Mbak Dwi Novi. Oke. Udah. Oke, sampai yang ini ya. 1. Kita mulai senyum termanis ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Sekarang satu lagi apa ya? Gini deh ya. Ya, kade ya katanya ya. Oke, cheese Pak Ja'far. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih yang udah berpartisipasi ya. Tapi sebelumnya saya iklan dulu ya. Tapi karena di sini ada yang nggak hadir ya, kalau misalkan di poin bagus sebenarnya. Nah ini ya Mam semuanya yang belum ikutan di kelas Public Speaking for Moms, kelihatan ya di layar ya. Nah di sini, kalau pakai VO kayak gini nih. Ikuti kelas Public Speaking for Moms Batch 20 bersama trainer Prita HW dan juga fasilitator Irene Antari. Akan belajar apa aja sih, Moms? Ada 5 pertemuan, mulai dari menemukan kekuatan diri, detox ketakutan, dan tips powerful public speaking. Mengenal dan berlatih voice power, artikulasi, intonasi, berani di depan kamera, dan juga mengenal persuasive communication. Sampai akhirnya final perform berupa webinar Bejana Institute Community. Jangan lewatkan, kelas akan dimulai minimal 7 peserta dan maksimal 10 peserta. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Nanti bisa daftar langsung di linknya dan ada fasilitasnya, materi PDF, sertifikat, recording kelas, challenge mingguan, dan juga boleh konsultasi selama kelas, japri, buat personal mau nanya yang agak privacy, nggak apa-apa. Oke, jangan lewatkan kelas Public Speaking for Moms batch 20, insya Allah akan mulai akhir Maret ini. Sepertinya Mbak Novita udah daftar ya, kalau nggak salah yang di sini.
Oke. Kalau yang lain-lainnya boleh private, itu ada private course untuk di sini untuk keperluan umum ini ya, khusus misalkan menjadi narasumber, menjadi trainer, mau ngasih sambutan, wawancara, mau daftar apa gitu. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Vidi, apa ada ya? Mbak Vidi. Sepertinya tadi ada pop-up muncul ke saya. Apakah ada Mbak Vidi? Oh, sepertinya nggak ada. Tadi nggak ikut foto ya. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, saya mau ini tanya dulu dong testimoni dari Bunda Maya dan Mbak Santi yang ada di sini. Karena sepertinya Mbak Vidi ini lagi off ya. Oke, boleh nih Mbak Santi dulu deh. Ini kompornya teman-teman yang satu grup biasanya. Mbak Santi gimana nih pengalamannya belajar bareng-bareng di private group sama mami-mami, meskipun waktunya juga lumayan ya. Kita kayaknya kok nggak selesai-selesai kelasnya. Karena waktunya banyak ya, ada oh ya ini coba nunggu ini dulu gitu. Gimana Mbak Santi kesan-kesannya belajar di bareng-bareng di private saja ini? Boleh di-unmute dulu Mbak Santi? Ya, Mbak Santi. Dapat pengalaman, kesannya dapat pengalaman yang baru, Mbak Prita. Jadi kita tahu step-step bagaimana kelas public speaking seperti apa, terus step-step belajar untuk bicara di depan publik seperti apa. Menarik sekali kelasnya, dan banyak pengalaman baru yang didapat dari ikut. Jadi nggak rugi. Oke. Dan ya harus sabar-sabar ya, karena memang sibuk. Speaking for mom. Oke Mbak Santi, terima kasih. Semoga nggak kapok ya. Oh, enggak. Enggak ya, dan jadi pengalaman tersendiri bareng teman-teman. Selanjutnya ke Bunda Maya nih, pengalamannya gimana? Karena cukup lumayan ya mengatur waktunya nih, rata-rata. Ya, silakan Mbak Maya. Alhamdulillah, ketika mengikuti public speaking for moms ini luar biasa, serunya ya mungkin karena pertama untuk membagi waktu antara kita sendiri dan bersama teman-teman itu luar biasa. Hampir setiap minggu terjadi kegeriduhan mungkin, cuman ya justru serunya di situ karena kita bisa belajar bareng sampai akhirnya kita bisa sama-sama perform di sini, walaupun mungkin beberapa dari teman-teman tidak bisa join gabung karena kesibukan atau mungkin karena tugas yang lebih utama yang memang harus dilaksanakan. Tapi selama berjalannya waktu banyak ilmu yang bisa kita dapat. Mungkin kalau kalau anak-anak yang masih seusia anak-anak saya mungkin lebih lincah ya ketika menerima pelajaran dari Kak Prita, mungkin istilahnya mungkin dari mereka percaya dirinya. Kalau kita kan sebagai ibu-ibu itu kadang-kadang masih ada kakunya, kagok segala macam gitu. Apalagi ngobrol di depan publik gitu kan. Dengan belajar bersama Kak Prita, ilmu yang didapat banyak sekali, bagaimana mengolah suara ketika berbicara di depan publik, ketika mengucapkan istilahnya sebagai penyiar radio, televisi seperti itu. Banyaklah yang bisa didapat. Oh, ternyata mempunyai tips-tips sendiri gitu. Ilmunya didapat itu beragam. Jadi tidak rugi dan sangat bermanfaat sekali bagi kita yang untuk menambah wawasan, terutama buat ibu-ibu atau mama-mama yang mungkin sering tampil ya untuk memberi sambutan atau bagaimana, seperti itu. Terima kasih Kak. Jangan istilahnya jangan kapok ya dengan ibu-ibu kita yang rempong gitu. Sama Mbak Santi. Iya benar. Ya, Mbak Santi terima kasih yang sudah memberi semangat
pada mama-mama yang lain yang istilahnya memang motor penggerak dari kita bersama, bahwa ayo kapan selesai nih biar Mbak biar Siti tuntas ya, seperti itu. Iya, biar tuntas. Meskipun memang beda-beda ya, tergantung kita gimana prioritas dan lain-lain. Nah, alhamdulillah hari ini terlaksana ya. Kalau nanti nunggu semuanya ditunda lagi, nanti Lebaran bisa-bisa. Iya. Bisa Lebaran. Oke, kalau begitu terima kasih buat Bunda Maya, buat Mbak Santi, dan buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Kita kasih love dulu deh ya, reaksi. Kita kasih reaksi buat semuanya. Nah, boleh kita akhiri karena Mbak Vidi-nya sudah ada kebutuhan ya, keperluan lain. Boleh kita akhiri dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini rekamannya nanti akan tayang di YouTube The Jana Institute. Nanti akan di-share linknya. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir secara live di Zoominar malam ini, nanti bisa menonton ulang ya. Atau mau ngeliat kayak gimana ya kemarin tips-tipsnya. Nah, itu bisa ditonton. Oke, terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Maya, Bu Santi. Oke, boleh.